Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felina. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai koperasi. Mungkin di kalangan teman-teman sebagian udah gak asing lagi ya koperasi itu apa. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu, mari kita simak ya videonya. Jadi, koperasi itu adalah sebuah organisasi ekonomi yang didirikan dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Nah, koperasi sendiri itu berprinsip ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Dan ada loh prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan oleh International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional. Ada 5, apa aja itu? Yang pertama, keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Kedua, pengelolaan yang demokratis. Ketiga, partisipasi anggota dalam ekonomi. Keempat, kebebasan dan otonomi. Dan yang kelima, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Untuk undang-undangnya, di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian. Jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama itu ada koperasi pembelian atau pengadaan. Koperasi yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi para anggotanya. Jadi di sini anggotanya itu berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. Yang kedua, koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama. Di sini anggotanya berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Yang ketiga, koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang baik yang dilaksanakan oleh koperasi itu maupun para anggotanya. Di sini anggotanya berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Dan yang keempat adalah koperasi jasa, adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. Misalnya simpan pinjam, asuransi, akuntan, dan sebagainya. Di sini anggotanya berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Jenis koperasi berdasarkan tingkat luas daerah kerja. Yang pertama itu ada koperasi primer, yakni koperasi yang perseorangan yang didirikan dan beranggotakan minimal 20 orang. Yang kedua, ada koperasi sekunder, adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Yang ketiga, ada koperasi pusat, adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Selanjutnya ada gabungan koperasi, adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Terakhir ada induk koperasi, adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan dari koperasi. Selanjutnya ada jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Ada koperasi produsen, yakni koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga, usaha atau perusahaan sendiri, melainkan bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Dan kegiatan utamanya yaitu menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama. Selanjutnya ada koperasi konsumen, adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian, pengelompokan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya. Dan yang terakhir ada keunggulan. Koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan lain cukup besar, mengingat koperasi mempunyai potensi kelebihan, antara lain pada skala ekonomi, aktivitas yang nyata, faktor-faktor pekuniari, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai koperasi, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat.